Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Terjadinya dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadi isu besar dalam dunia bisnis. Saat ini, terdapat dua sosok yang memegang jabatan Ketua Umum Kadin, yaitu Arsyad Rashid, yang masa jabatannya berlangsung hingga 2026, dan Anindya Bakri, yang baru saja terpilih secara aklamasi melalui musyawarah luar biasa Munaslup pada Sabtu, 14 September 2024. Munaslup ini berlangsung dengan cepat dimulai pada Jumat 13 September 2024 dan berakhir keesokan harinya dengan Anindya Bakri terpilih sebagai Ketua Umum. Proses ini mencerminkan adanya ketidakpuasan atau ketegangan internal di Kadin sehingga memunculkan dua pemimpin. Dualisme semacam ini seringkali mempengaruhi soliditas organisasi, apalagi Kadin memiliki peran penting sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional. Dengan dua figur yang memimpin, tantangan bagi Kadin ke depan adalah bagaimana menyatukan kembali visi dan arah organisasi agar tetap solid dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Terjadinya dualisme kepemimpinan di Kadin Indonesia semakin kompleks dengan adanya musyawarah luar biasa Munaslup yang menghasilkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin yang baru. Munaslup ini didukung oleh 28 Kadin provinsi dari 34 yang ada, serta 25 asosiasi yang secara aklamasi menyepakati pemilihan Anindya sebagai ketum. Bambang Susatyo, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR, menegaskan bahwa pemilihan tersebut sah sesuai dengan ADART organisasi, dan keputusan ini merupakan respons atas permintaan daerah. Namun Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin sebelumnya yang masih menjabat hingga 2026, menolak legitimasi Munaslup ini dengan alasan pelanggaran AD atau ART. Arsyad menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan Kadin tetap menjadi rumah untuk semua. Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya digulingkan karena fokus pada peran politiknya sebagai ketua pemenangan tim Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Arsyad mengklaim bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu dikonsultasikan dengan Kadin daerah dan pengurus harian. Sementara itu, Anindya Bakri membantah bahwa Munaslup bertujuan untuk mengudeta Arsyad dan menegaskan bahwa prosesnya sudah sesuai dengan AD atau ART Kadin. Anindya menyatakan akan menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintah, baik pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik internal Kadin, menekankan bahwa ini adalah urusan internal organisasi. Konflik ini mencerminkan adanya ketegangan yang cukup dalam di dalam Kadin yang berpotensi mempengaruhi efektivitas organisasi dalam mendukung dunia usaha di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa meskipun pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik internal Kadin, mereka akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Kadin Indonesia. Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil dalam musyawarah luar biasa Munaslup Kadin harus didasarkan pada kehendak mayoritas pengurus Kadin daerah dan provinsi. Dengan demikian, pemerintah pada prinsipnya akan mendukung keputusan yang dihasilkan oleh pengurus Kadin selama proses tersebut sesuai dengan AD atau ART organisasi. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah akan menghormati hasil yang sah dan sesuai aturan internal Kadin tanpa berpihak pada salah satu kubu dalam konflik kepemimpinan tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.